datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website Edurank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya, Anugrahira Nur Aini, mahasiswi PPG Calon Guru Bidang Studi Agribisnis Ternak tahun 2024 dengan NIM 2422505, izin mempresentasikan seminar PPG saya yang berjudul Desain Inovasi Pembelajaran Berdiferensiasi dengan dosen pembimbing seminar yaitu Bapak Dr. Andes Agus Purwanto, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang merupakan bagian dari mata kuliah seminar PPG. Presentasi ini terdiri dari 5 pokok pembahasan yang penting, yaitu yang pertama, identifikasi diri, kedua, refleksi pengalaman belajar, ketiga, desain inovasi, keempat, rencana tindak lanjut, dan yang kelima, yaitu paradigma makna guru. Identifikasi diri. Sebagai calon guru, penting untuk memiliki visi yang kuat untuk memotivasi diri agar terus belajar dan berinovasi. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu menjadi bagian dari pendidikan yang dapat mengedepankan pengembangan potensi setiap siswa secara optimal melalui cara belajar yang menghargai keunikan individu. Visi sebagai calon guru yaitu yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan cara belajar mereka. Dan yang kedua yaitu membantu siswa menemukan cara belajar terbaik untuk memahami materi, mengembangkan kreativitas, dan membangun rasa percaya diri dalam belajar. Untuk mengembangkan visi tersebut, langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama mengembangkan diri saya sendiri, yang kedua melakukan praktik secara langsung, ketiga yaitu dengan beradaptasi, dan yang keempat melakukan evaluasi diri. Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program pendidikan profesi guru. Selama menjalankan program pendidikan profesi guru, saya telah mengikuti berbagai mata kuliah yang berharga. Di antaranya yaitu pada semester 1, saya mengikuti mata kuliah yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang kedua, Pembelajaran Berdiferensiasi. Yang ketiga, Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang keempat, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Yang kelima, Inovasi Kejuruan. Yang keenam, Praktik Pengalaman Lapangan 1. Dan yang ketujuh yaitu Pencegahan Kekerasan Seksual. Di semester 2, saya belajar sejumlah 6 mata kuliah. Yang pertama yaitu Pembelajaran Sosial Emosional, yang kedua Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, yang ketiga Proyek Kepemimpinan, yang keempat Praktik Pengalaman Lapangan 2, yang kelima Pendidikan Kewirausahaan, dan yang keenam Seminar Pendidikan Profesi Guru. Dari keseluruhan mata kuliah yang telah saya pelajari, mata kuliah yang paling bermakna bagi saya yaitu
pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa. Dengan mengakui bahwa siswa memiliki latar belakang, minat, dan kemampuan yang berbeda, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka. Diferensiasi ini mencakup variasi antara diferensiasi konten yang diajarkan, cara siswa belajar, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajarnya. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan efektif bagi siswa, yang memungkinkan setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Latar belakang atau alasan saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi untuk saya terapkan di kelas yaitu yang pertama, minat dan latar belakang peserta didik yang berbeda. Siswa memiliki latar belakang dengan minat yang berbeda-beda. Hal ini akan mempengaruhi cara mereka belajar dan memahami materi. Tantangan dalam pembelajaran saat ini yaitu metode pengajaran yang saat ini diterapkan seringkali belum dapat memenuhi kebutuhan siswa. Banyak siswa yang merasa tidak terlibat dalam proses belajar karena metode yang digunakan tidak sesuai dengan cara belajar mereka. Hal ini menyebabkan beberapa siswa merasa terabaikan atau tidak termotivasi mengikuti pembelajaran. Sehingga solusi yang dapat saya terapkan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ini. Di sini, guru atau saya dapat menerapkan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Topik-topik dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini terbagi menjadi 4 topik. Yang pertama yaitu apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Topik yang kedua yaitu aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang ketiga yaitu strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang keempat yaitu merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi? Topik ini membahas mengenai pemahaman pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pengajaran pada siswa dengan mempertimbangkan bakat dan cara berpikir mereka yang beragam, serta mempelajari mengenai pemetaan kebutuhan belajar siswa yang merupakan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pada topik ini juga membahas mengenai asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning. Topik ini juga mengembangkan profil siswa yang berisikan tentang profil kelas dan juga profil siswa secara individu. Pada topik 2, pada aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, memuat aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup diferensiasi konten berupa materi yang diajarkan kepada siswa yang disesuaikan dengan pemetaan kebutuhan belajar mereka. Mencakup pertimbangan kesiapan belajar siswa, minat, dan profil belajar siswa atau kombinasi dari ketiga aspek tersebut. Pemetaan kebutuhan belajar mencakup membantu guru untuk memahami di mana posisi siswa dalam proses belajar, sehingga guru dapat menyesuaikan materi yang diajarkan agar relevan dan menarik bagi siswa. Diferensiasi proses sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa juga. Mendiferensiasikan proses pembelajaran berdasarkan kesiapan siswa berarti menyesuaikan tingkat kesulitan suatu tugas dengan pemahaman dan keterampilan yang dimiliki siswa saat ini. Mendiferensiasikan proses berdasarkan minat dapat dengan pemberian pilihan bebas kepada siswa dari topik yang mereka minati atau membantu mereka mengaitkan minat pribadi dengan tujuan yang relevan. Mendiferensiasikan proses ini berdasarkan profil belajar siswa, yaitu mendorong siswa untuk memahami suatu konsep atau informasi dengan cara belajar yang mereka sukai. Ini bisa dilakukan melalui eksplorasi atau ekspresi pembelajaran secara kinestetik, spasial, verbal, atau kreatif. Siswa juga dapat memilih bekerja secara mandiri atau berpasangan
serta memilih posisi belajar yang nyaman, seperti duduk di lantai atau di kursi. Pendekatan ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Diferensiasi produk pada topik ini merupakan cara bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, penting bagi guru untuk memberikan variasi dalam bentuk produk yang diharapkan. Misalnya, seorang siswa mungkin lebih nyaman mengekspresikan pemahamannya melalui presentasi lisan, sementara yang lain mungkin lebih suka membuat poster atau diagram. Dengan memberikan pilihan dalam bentuk produk, siswa dapat menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling mereka sukai sesuai dengan gaya belajar mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga memberikan guru wawasan yang lebih tentang sejauh mana siswa memahami materinya. Kemudian pada topik 3, yaitu strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi, topik ini membahas mengenai strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, yang merupakan langkah yang diambil dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan dan profil belajar peserta didik. Setiap strategi mengajarkan yang diterapkan harus mempertimbangkan dan menerapkan prinsip diferensiasi. Penerapan strategi pengajaran tidak hanya sekadar menggunakan metode tertentu, tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek diferensiasi. Strategi yang digunakan harus mampu mengakomodasi keragaman dan kebutuhan belajar siswa. Strategi pengajaran dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu strategi pengajaran langsung, direct instruction, strategi pengajaran tidak langsung atau indirect instruction, strategi interaktif, strategi pengajaran mandiri, dan strategi pengajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Dengan memahami strategi pembelajaran diferensiasi, setiap aktivitas pembelajaran seharusnya memiliki lebih dari satu fungsi dan memenuhi berbagai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pengajar perlu menggabungkan beberapa tujuan pembelajaran dalam satu kegiatan belajar, sehingga semua tujuan tersebut dapat dicapai dalam satu sesi kelas. Strategi pengajaran membantu peserta didik membantu guru merancang proses pembelajaran yang memungkinkan tercapainya semua tujuan pembelajaran melalui aktivitas-aktivitas di kelas dalam waktu yang terbatas. Untuk topik 4, yaitu merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi, ini membahas mengenai cara merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini mencakup salah satu cara untuk membantu peserta didik mencapai tujuan mereka dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari pemahaman yang diperoleh pada topik ini, langkah awal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi didapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memetakan peserta didik. Dengan melakukan pemetaan terhadap peserta didik dapat menjadi acuan dalam mencapai tujuan mereka. Pemetaan ini mencakup kompetensi dari minat, keinginan, dan kebutuhan peserta didik. Kemudian memahami wawasan peserta didik, yaitu mengetahui latar belakang sebagai dasar dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Kemudian mengelompokkan. Peserta didik dikelompokkan agar mereka dapat belajar bersama teman sebayanya sehingga mengurangi ketergantungan dengan guru. Dalam hal ini, guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mentor, sementara teman sebaya berperan sebagai tutor. Kemudian dapat dengan memberikan pilihan kepada peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik diberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Selama proses pembelajaran, siswa dan guru dapat membuat kesepakatan mengenai materi atau penugasan yang diberikan. Peserta didik dapat memilih sumber informasi dan cara mereka memprosesnya, termasuk pilihan dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian menyesuaikan informasi dalam berbagai bentuk, dalam berbagai format. Informasi yang dikumpulkan oleh peserta didik dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, baik studi kasus, video pendek, video panjang, ataupun metode inovatif lainnya seperti poster,
brosur, seperti itu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, RPP berisi pengaturan yang berkaitan dengan proyeksi kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana atau tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka proses dan hasil pembelajaran akan sesuai dengan yang diharapkan. Topik 4 ini juga mencakup evaluasi yang dilakukan untuk memastikan apakah pembelajaran berdiferensiasi telah menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru, penting untuk memiliki pedoman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam topik ini, terdapat penugasan berupa pembuatan RPP yang dilaksanakan apakah sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang bermakna bagi saya pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama yaitu ada di topik 2, yang berisi aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Artefak yang bermakna pada topik ini yaitu T2.3 Ruang Kolaborasi. Tugas ini bermakna bagi saya karena memberikan kesempatan bagi saya untuk menghubungkan teori dari pembelajaran berdiferensiasi dengan praktik nyata di lapangan. Saya dapat melihat pengalaman penerapan pembelajaran berdiferensiasi guru penggerak melalui video penugasan. Saya mengamati bagaimana aspek-aspek seperti konten, proses, dan produk diterapkan dalam konteks kelas yang sebenarnya di video tersebut. Topik kedua yang bermakna bagi saya yaitu berada di topik 4, yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Tugas atau artefak yang bermakna bagi saya pada topik ini yaitu pada T4.3 Ruang Kolaborasi. Tugas ini bermakna bagi saya karena pada tugas ini kami atau saya dituntut untuk membuat RPP yang disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya dapat menerapkan teori yang telah dipelajari mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Artefak ini mendorong saya untuk secara eksplisit menunjukkan di mana pembelajaran berdiferensiasi diterapkan pada modul ajar ini, baik dalam konten, proses, maupun produk. Dengan menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi, saya lebih siap untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Mata kuliah yang bermakna bagi saya selanjutnya yaitu praktik pengalaman lapangan 2. Pada praktik pengalaman lapangan 2 ini membekali saya dengan pengalaman nyata dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan kejuruan. Topik dari praktik pengalaman lapangan yaitu praktik pembelajaran mandiri, saya pilih bermakna bagi saya karena pada topik ini saya berhadapan dan juga berinteraksi langsung dengan peserta didik. Karenanya, saya menjadi memahami karakteristik peserta didik yang beragam, sehingga saya dapat merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta minat belajar peserta didik. Perangkat pembelajaran yang telah saya susun tersebut kemudian saya terapkan pada siklus praktik pembelajaran mandiri di PPL 2 ini. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu desain inovasi. Langkah awal yang saya lakukan dalam inovasi pembelajaran ini yaitu dengan melakukan pemetaan gaya belajar siswa. Saya memberikan pertanyaan atau angket kepada peserta didik di kelas mengenai gaya belajar apa yang mereka sukai. Saya memberikan pertanyaan cara belajar apa yang mereka sukai dengan pilihan yaitu menonton video, membaca teks, praktik langsung, membuat proyek, ataupun ceramah dari guru. Pertanyaan ini mencerminkan gaya belajar yang mereka sukai. Terdapat auditori, visual, teks, maupun kinestetik. Berdasarkan hasil pemetaan ini, diketahui bahwa gaya belajar dalam kelas itu sangat bervariasi. Hampir semua gaya belajar ada di kelas tersebut. Setelah saya mengetahui bahwa dalam kelas tersebut memiliki beraneka ragam gaya belajar, kemudian saya membuat modul ajar yang dapat mengakomodir gaya belajar yang berbeda-beda tersebut. Modul ajar fase E kelas 10 mata pelajaran dasar-dasar agribisnis subelemen pemasaran ini menggunakan model pembelajaran project based learning
dengan pengaplikasian pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk pada tahap pembelajarannya. Hal ini memungkinkan guru untuk menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda juga dapat saling berkolaborasi dan melengkapi kebutuhan di dalam pembuatan proyek. Dalam modul ajar tersebut, saya juga membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dapat mengakomodir berbagai gaya belajar. Penerapan desain inovasi pembelajaran berdiferensiasi ini saya terapkan pada pembuatan modul ajar pada bagian langkah-langkah kegiatan, di mana pada penyampaian materi, saya bisa mengakomodir beberapa gaya belajar dari peserta didik. Saya memberikan PPT, ini akan mengakomodir gaya belajar peserta didik berupa visual, video akan mengakomodir gaya belajar peserta didik berupa audio dan juga visual, dan juga saya memberikan pemaparan materi berupa ceramah dari PPT tersebut. Ini akan mengakomodir gaya belajar peserta didik yang berupa audio. Hal ini mencerminkan dari diferensiasi konten dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk diferensiasi produknya, saya membebaskan peserta didik secara berkelompok untuk memilih penugasan sesuai dengan minat mereka. Penugasan pertama dengan simulasi atau role play berupa role play pemasaran. Di sini peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda bisa membagi penugasannya seperti pemerannya itu merupakan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, penulis scriptwriter itu merupakan gaya peserta didik dengan gaya belajar teks, kemudian videografer atau sutradara itu juga merupakan peserta didik dengan gaya belajar audio visual seperti itu. Dan juga untuk kelompok analisis, ini mereka melakukan analisis pemasaran berdasarkan studi kasus yang saya berikan, di mana ini nanti juga mengakomodir beberapa gaya belajar peserta didik, seperti pada analisis, ini ketika melakukan analisis dan juga penyusunan proyek atau penyusunan bahan presentasinya ini mengakomodir gaya belajar peserta didik yang berupa teks, dan juga untuk presentasinya bisa mengakomodir gaya belajar peserta didik berupa kinestetik. Kemudian, untuk diferensiasi prosesnya, saya membebaskan peserta didik dalam memberikan output dari penugasan tersebut. Seperti pada simulasi penugasan pertama, simulasi pasar ini, saya membebaskan peserta didik untuk memberikan luaran berupa video ataupun bisa melakukan role play langsung di depan kelas. Untuk jenis penugasan yang kedua, yaitu strategi pemasaran, saya membebaskan peserta didik untuk melakukan presentasi langsung di depan kelas ataupun juga memberikan output berupa video. Ini ketiga jenis diferensiasi tersebut saya rasa sudah cukup menerapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran dasar-dasar agribisnis ternak ini elemen pemasaran. Kemudian rencana tindak lanjut dari desain inovasi yang saya lakukan diantaranya yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran menggunakan modul ajar yang telah disusun berdasarkan desain pembelajaran yang dibuat.
Kemudian yang kedua, mengundang rekan atau guru lain untuk melakukan observasi terkait keterlibatan siswa dan hambatan dalam penerapan desain pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi terkait penerapan desain pembelajaran. Keempat, memodifikasi strategi diferensiasi sesuai dengan materi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang kelima, memastikan pembelajaran berdiferensiasi berjalan efektif dan dapat berkelanjutan. Pokok pembahasan berikutnya yaitu paradigma makna guru. Paradigma makna guru sebelum saya mengikuti program pendidikan profesi guru ini, yaitu awalnya saya menganggap bahwa guru hanya dapat memberikan pengajaran dengan satu arah, yaitu berupa ceramah kepada peserta didik, di mana peserta didik hanya menerima informasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Juga tidak adanya interaksi dan juga partisipasi aktif dalam pembelajaran dari peserta didik. Kemudian setelah saya mengikuti program pendidikan profesi guru ini, saya menjadi mengerti bahwa makna guru itu harus mengetahui karakteristik peserta didik. Guru juga harus sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang mendorong siswa untuk berperan aktif. Juga guru harus mempelajari metode, pendekatan, dan juga teknik mengajar yang bervariasi, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Berdasarkan pemaparan hasil dari inovasi pembelajaran yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian desain pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Inovasi yang diberikan dapat mengakomodir hasil dari pemetaan peserta didik dengan variasi konten seperti PowerPoint dan video, dan juga metode seperti proyek kolaboratif ini mengakomodir gaya belajar peserta didik yang telah dipetakan sebelumnya. Kemudian, siswa juga diberi kebebasan memilih proyek seperti simulasi pasar atau strategi pemasaran sesuai minat dan kemampuan mereka sehingga pembelajaran lebih relevan dan juga inklusif bagi peserta didik. Desain inovasi ini juga sesuai dengan visi pribadi saya dan juga visi sebagai calon guru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi memastikan bahwa setiap siswa berkembang sesuai dengan kemampuan uniknya, sesuai dengan visi saya yaitu menghargai keunikan individu. Terus, inovasi juga mengubah peran guru dari ceramah satu arah menjadi fasilitator yang mendorong partisipasi aktifan, kreativitas, dan kolaborasi siswa. Implementasi dari modul ajar yang berbasis project-based learning dengan rencana tindak lanjut seperti evaluasi berkelanjutan, observasi dari rekan guru, mencerminkan komitmen saya untuk mewujudkan visi saya secara praktis. Desain inovasi pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan siswa, tetapi juga merefleksikan visi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pendekatan yang fleksibel dan berkelanjutan. Inovasi ini siap untuk dikembangkan lebih luas guna menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif bagi peserta didik. Sekian presentasi saya untuk seminar pendidikan profesi guru ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar ataupun penonton presentasi saya ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu tim Muji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.